Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama hari ini kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau buka hati kita. Kita mau tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh sempurna bagi setiap kami. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Dan kami mau berkata kami mau terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama berkata, amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada
mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami mengenal Engkau, mengenal secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu, hanya padamu Tuhan, kami bawa yang terbaik. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Allah yang hidup. Oh, tiada kasih yang melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih yang sempurna. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bawa setiap kami Tuhan lebih dalam hadirat-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih
boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami mau menjadi penyembah. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami Tuhan. Menyembah Engkau dengan sepenuh jiwa kami. Dengan seluruh kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyembah Yesus. Kau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, penuh harapan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku, penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Oh,
Semuanya baik Tuhan. Apa yang Engkau perbuat dalam hidup kami, semuanya baik. Bahkan sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Semua yang Kau rancangkan dalam hidup kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya baik, semuanya baik. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, semuanya baik. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari dimanapun Engkau berada saat ini Bapak Ibu, mari katakan terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Berapa banyak yang percaya bahwa masa depan yang Tuhan beri bagi setiap kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Ada harapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Dengan sepenuh hatimu Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini, angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, dengan sepenuh hatimu katakan, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Sungguh hari ini kami tahu Tuhan, semua itu baik. Tuhan rancangkan hidup kami dengan begitu baik. Kami percaya apa yang jadi rencananya Tuhan dalam hidup setiap kami, itu baik Tuhan dalam hidup setiap kami. Hari ini ajar kami melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami, untuk kami boleh terus berkata kalau Tuhan itu baik dalam hidup kami. Lewati lembah kekelaman, lewati lembah bayang-bayang maut, lewati sesuatu yang mungkin tidak mudah buat kami, untuk kami bisa melaluinya. Tapi hari ini kami ada di satu kesimpulan sederhana. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, itu cuma karena Tuhan baik dalam hidup kami. Bukan kuat kami, bukan gagah kami, bukan kehebatan kami. It's all about you, Jesus.
Itu semua karena Tuhan yang begitu cinta sama Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kau berada hari ini, izinkan saya sebagai hamba Allah boleh ingatkan engkau. Engkau dicintai oleh Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau disayangi oleh Tuhan. Hari ini pergunakan cintanya Tuhan untuk mencintai sesamamu. Hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, cintanya Tuhan itu cukup untuk hidup setiap kita. Bapak, engkau baik buat setiap kami. Bicara buat setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan isi hati-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat hamba percaya Tuhan Yesus yang akan memberikan kelegaan. Sementara firman Tuhan disampaikan, tangan Tuhan bekerja dalam hidup setiap kami. Mengkoreksi, memperbaiki dan menjadikan hidup kami hari lepas hari semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dia baik ya Bapak Ibu Saudara ya. Semua baik. Saya kalau dengar lagu ini Bapak Ibu Saudara, saya kadang gak tahan Bapak Ibu Saudara. Gak tahan bukan apa, saya kadang malu kalau dengar lagu ini. Ada kisah di balik lagu ini tapi saya tidak bisa ceritakan saat ini karena waktu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya kadang malu Bapak Ibu Saudara di waktu lagu ini diciptakan. Mengapa saya sering bilang apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Sama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar sampai hari ini. Untuk in every single day bisa berkata kalau Tuhan itu baik. Amin. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara saya tidak akan bicara tentang itu. Saya hari ini mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang pengampunan. Nah ini beberapa waktu ini Bapak Ibu Saudara saya bergumul loh. Kalau saya mau siapkan firman untuk Bapak Ibu Saudara itu saya bergumul jujur Bapak Ibu Saudara. Tuhan aku harus ngomong apa ya? Tuhan taruh dalam hati saya sederhana, pengampunan. Ini saya nggak pernah kan bicara sama Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya rindu untuk sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang pengampunan. Dan kabar buruknya Bapak Ibu Saudara, biasanya khotbah tentang pengampunan ini susah ngomong aminnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya kalau khotbah tentang berkat, Matius 6:33, baru Matius 6:33 belum ngomong ayatnya, sudah ada yang ngomong amin, amin, amin. Roma 8 ayat 28 belum ngomong sudah amin, amin. Tapi kalau hari ini pengampunan, tidak ada yang amin biasanya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini itu yang Tuhan mau. Jadi saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini, I know that's not easy. Itu mungkin tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini itu yang Tuhan mau. Dan kita sama-sama mau belajar untuk mengampuni. Gimana sih hari ini kita bisa mengampuni? Mengampuni bukan karena kita hebat. Bukan karena kita punya belas kasih yang begitu besar. Karena kekuatan kita bisa mengampuni seseorang. Tapi hari ini mengampuni. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita ya Bapak Ibu Saudara. Matius 18 ayatnya yang ke-21 dan 22 saya akan bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 18 ayat 21 judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21-22 aja kita akan bahas Bapak Ibu Saudara. Kemudian datanglah Petrus. Petrus datang kepada Yesus dan dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat yang ke-22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7. Mungkin ini ayat hafalan juga buat kita ya Bapak Ibu Saudara. Kita tahu cerita ini. Petrus datang sama Tuhan. Tuhan, aku harus berapa kali mengampuni? 7 kali? Sometimes Bapak Ibu Saudara ini enggak bicara masalah harafiah cuma 7. Padahal kalau dibilang 7 itu banyak loh sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak kita sering kali mengampuni orang berapa kali? 1 kali, 2 kali? Sering kali saya ketemu sama orang banyak bilang gini. 1 kali lagi ya kamu kayak gini. Gak tak maaf no kamu. Kalau dia berbuat salah sekali, dikasih kesempatan sekali berarti 2 kali. Petrus sudah luar biasa. Dia bilang 7 kali. Tapi 7 ini dalam tradisi orang Yahudi Bapak Ibu Saudara, 7 ini bicara masalah kesempurnaan. Tapi satu yang Tuhan lagi coba ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dia bilang bukan 7 kali. Terus berapa kali? 70 kali 7 kali. 70 kali 7 berapa berarti? 490 ya Bapak Ibu Saudara, banyak enggak? Banyak. Tapi saya percaya ini enggak bicara masalah harafiah Bapak Ibu Saudara. Tapi ini berbicara masalah apapun yang terjadi, terus kita mau belajar untuk kita mengampuni. Seberapa banyak kita dilukai, kita mengampuni. Pertanyaannya hari ini cuma sederhana. Gimana caranya kita bisa mengampuni?
Ketika saya renungkan firman ini, Tuhan cek banyak Tuhan kasih perumpamaan itu cek banyak sampai 70 kali 7 kali. Tuhan taruh dalam hati saya cuma sederhana, aku cuma mau sampaikan. Untuk engkau bisa mengampuni sesamamu, ada satu hal yang harus kita sadari dulu Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita sadari? Kita harus menyadari dulu kalau terluka itu biasa. Hari ini taruh di sini kita Bapak Ibu Saudara, terluka itu biasa. Ini yang Tuhan lagi coba ajarkan kepada setiap kali. Cek banyak saya harus mengampuni. Karena terluka itu biasa. Kenapa terluka itu biasa Bapak Ibu Saudara? Buat saya sederhana. Karena kita ini makhluk sosial. Every day kita ketemu sama orang. Dan semua orang punya kesempatan untuk melukai setiap kita. Jadi hari ini dengan sederhana saya cuma mau katakan terluka itu biasa. Kecewa itu biasa. Itu dulu yang kita taruh di sini kita. Kalau mindset kita sudah benar, kalau mindset kita bisa bilang, oh terluka itu biasa, maka kita gampang buat mengampuni orang. Tapi kalau selama kita masih anggap mengampuni itu hal yang susah, hal yang nggak mudah, nggak gampang, kita nggak akan pernah mengampuni. Bangun pagi itu untuk sebagian orang itu hal yang susah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika seseorang taruh di mindsetnya, bangun pagi itu hal yang biasa, maka every day dia akan bangun pagi dengan mudah. Hari ini taruh di pikiran kita, terluka itu biasa. Itu sebabnya mengampuni itu juga biasa. Amin. Itu dulu kita taruh di mindset kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa terluka itu biasa? Karena everyday kita ketemu sama semua orang. Saya ketika siapkan firman ini Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan. Ketika satu kali Bapak Ibu Saudara saya bawa mobil, tiba-tiba saya ditabrak dari belakang Bapak Ibu Saudara. Saya ditabrak tapi tidak terlalu parah. Ketika saya lagi ditabrak Bapak Ibu Saudara, saya turun. Saya lihat mobil saya aja, ya udahlah, nggak terlalu kenapa-napa, ya udah, saya biarin. Kenapa saya biarin? Karena saya menganggap kalau saya bisa ada di jalan, ditabrak itu biasa. Ya kalau biasa-biasa, jingjai lah ya, nggak usah terlalu dibawa perasaan lah ya kan Bapak Ibu Saudara. Ya sudahlah. Tapi saya teringat Bapak Ibu Saudara, ketika satu kali saya bawa mobil, saya juga pernah nabrak orang dari belakang dan orang itu turun. Dan dia anggap, ya udahlah cuma biasalah. Dan dia langsung pergi. Hari ini itu yang harus kita pelajari bahwa terluka itu biasa. Everywhere, every time, kapanpun dan dimanapun kita bisa terluka. Kita bangun pagi, mungkin istrinya Bapak Ibu Saudara bangunin kekencengan kita bisa terluka. Mau tidur tiba-tiba buka WA atau buka Instagram. Tiba-tiba ada berita yang kurang enak. Kita lihat ada orang ngerasani kita terluka. Terluka itu biasa. Tapi hari ini jangan lupa loh Bapak Ibu Saudara. Kita juga biasa melukai orang lain. Iya enggak sih? Saya ditabrak orang dari belakang, saya juga kadang nabrak kok. Setiap kita di tempat ini kita punya kesempatan untuk kita bisa melukai orang lain. Selalu ada celah untuk kita bisa melukai orang lain dan dilukai. Jadi hari ini taruh di mindset kita bahwa terluka itu biasa. Kecewa itu biasa. Kalau itu kita taruh di mindset kita, maka mengampuni itu jadi hal yang biasa, bukan hal yang berat. Amin. Hari ini taruh di dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan yang berat hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau sering kali saya ketemu sama orang bilang gini, kalau yang melukai itu orang luar, enggak apa-apa Pak. Ini yang melukai ini saudara saya sendiri, teman dekat saya, orang yang paling saya percaya, dia tusuk saya dari belakang. Bukankah ketika kita nyetir mobil Bapak Ibu Saudara, yang berkesempatan untuk nubruk kita siapa? Orang terdekat. Enggak mungkin kan kita di Surabaya tiba-tiba ada orang di Sidoarjo bisa nubruk kita. Ya orang-orang di sekeliling kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, saudara, teman dekat. Itu orang-orang yang punya potensi untuk melukai setiap kita. Kita ada di tempat ini sama tim di tempat ini, kita bisa saling melukai Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita taruh di mindset kita, terluka itu biasa, maka pengampunan itu juga biasa. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni setiap kita. Amin. Itu sebabnya di sini Petrus tanya sama Tuhan, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Saudara itu dekat atau enggak? Oh ya. Orang-orang terdekat bisa melukai engkau. Tapi as long as engkau tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni engkau. Dan Tuhan kasih pengampunan yang begitu luar biasa untuk engkau. Dan engkau menganggap terluka itu biasa, maka engkau akan dengan biasa mengampuni sesamamu. Amin. Hari ini simpel dan sederhana, saya cuma mau katakan, kalau engkau hidup,
engkau harus siap untuk terluka. Taruh itu, terluka itu biasa. Maka mengampuni itu tanggung jawab setiap kita untuk kita lakukan. Amin. Ampuni, sekalipun tidak gampang, tidak mudah, tetap belajar untuk kita mau mengampuni. Ya, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga masih belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pergumulan doa, ada nomor di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh di sana pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Saya tidak pernah bosan ya untuk katakan, kami rindu untuk melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Ini benar-benar jadi kerinduan setiap kami. Kami ada di Spasio Office Tower, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat, setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu boleh hari lepas hari bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, Dia pasti disenangkan. Amin. Saya rindu doa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, hari ini ajar kami untuk kami menyadari bahwa terluka itu biasa. Setiap orang bisa punya potensi untuk melukai setiap kami. Tapi kami mau belajar dari Tuhan yang begitu gampang untuk mengampuni. Kami mau lepaskan pengampunan bagi setiap orang yang mengecewakan setiap kami. Kuatkan kami, mampukan kami, dan kami pasti sanggup ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati setiap kehidupan kita. Yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.